Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Ardi Fauzi Rahman. Jadi di video kali ini Bapak akan menjelaskan fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan beberapa fungsi menjadi satu. Nah, misalnya seperti ini. Ada himpunan A beranggotakan X dipetakan oleh fungsi F. Nah, nanti hasilnya itu jadi fx ya. Kemudian fx ini dipetakan kembali oleh fungsi G. Nah, nanti hasilnya itu jadi gfx ya. Kemudian apabila kita gabungkan ya, fungsi f dan fungsi G menjadi satu gitu ya, maka namanya misalnya diberi H. Nah, jadi gabungan dari fungsi f dan G ini seperti ini. Jadi H sama dengan G bundaran F. Nah, jadi yang lingkaran ini dibacanya itu bundaran ya. Nah, untuk penulisan pun ini nggak sembarangan. Ada aturannya. Jadi yang ditulis di awal ini itu dari fungsi yang paling kanan terlebih dahulu sampai ke yang paling kiri. Nah, karena kebetulan ini ada dua fungsi, jadi nulisnya itu H sama dengan G bundaran F ya. Nah, kita coba ke contoh yang ada bilangannya ya, biar lebih mudah kita memahaminya. Nah, seperti ini. Misalnya ada himpunan A yang beranggotakan 3 dipetakan oleh fungsi fx sama dengan 2x. Nah, hasilnya itu 6. Nah, 6 dari mana? Jadi yang 3 ini disubstitusikan ke x, fungsi fx ya. Jadi 2 dikali 3 itu kan 6 ya. Nah, kemudian 6 ini dipetakan lagi oleh fungsi G. Nah, fungsi G itu X kuadrat. Nah, jadi yang 6 ini disubstitusi ke X di fungsi Gx. Nah, jadi kan 6 kuadrat ya. 6 kuadrat itu atau 6 pangkat 2 itu adalah 36. Nah, maka jadi seperti ini apabila kita gabungkan ya fungsi fx dan gx gitu ya. Kita bisa langsung ini dari anggota himpunan A ke C gitu ya. Nah, nanti nulisnya seperti ini. Bisa H sama dengan G bundaran F. Kemudian bisa juga nanti nulisnya seperti ini, GFX ya. Nah, jadi fungsi G itu kan X kuadrat. Nah, disubstitusi nah X ini oleh 2X ya. Kenapa gitu? Kan ini GFX ya. Tuh, GFX. Nah, jadi yang variabel X di fungsi GX substitusi oleh fx. Nah, fx-nya itu 2x. Nah, jadi di sini tuh ya, jadi 2x pangkat 2. Kemudian kita substitusi lagi x di sini dengan 3 ya. Kan kita ingin ini menggabungkan kan ya, dari A ke C gitu ya. Nah, jadi di sini substitusi oleh 3 ya. 2 kali 3 kan 6. Jadi 6 pangkat 2 sama dengan 36 ya. Tuh sama aja hasilnya. Dengan fungsi fx, gx. Nah, kita juga bisa langsung dengan fungsi komposisi. Tuh hasilnya tetap sama ya, 36. Nah, kita coba ke contoh soalnya ya. Ya, jadi seperti itu ya untuk fungsi komposisi. Nah, Bapak, oh ya sebelum ke soal nih, Bapak ingatkan dulu. Nah, jadi misalnya nih ya, ada fungsi fx. Fungsi fx-nya itu 4x dikurangi 8. Misalnya kita kalau ingin nulis fa gitu ya, berapakah nilai fa gitu misalnya ada soal seperti itu. Nah, jadi kita substitusi ya, yang a ini ke variabel x. Jadi 4a dikurangi 8 ya sama dengan 4a dikurangi 8. Kalau fp, nah jadi tinggal kita ganti juga ya yang variabel x ini oleh p. Kan fp di sini ya. Jadi 4p dikurangi 8 sama dengan 4p dikurangi 8 juga. Nah, sekarang kalau 3 bagaimana? Jadi tinggal kita substitusi juga 3 ini ke variabel x gitu ya. Jadi 4 kali 3 dikurangi 8. 4 kali 3 itu 12 dikurangi 8 ya. Jadi sama dengan 4. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk mengingat kembali gitu.
Nah, sekarang kita ke contoh soal. Misalkan fungsi f dan g ditentukan oleh, nah, fx sama dengan x plus 3, dan gx-nya itu x kuadrat min 2x plus 5. Tentukan rumus fungsi komposisi berikut. Yang A, f bundaran g, kemudian yang B, g bundaran f. Nah, misalnya kita yang A dulu ya. F bundaran gx sama dengan f gx. Kita lihat dulu fungsi fx. Fungsi fx-nya itu kan x plus 3. Nah, substitusi oleh ini gx. Ya, gx-nya kan x kuadrat min 2x plus 5 ya. Jadi kita lihat fungsi fx-nya dulu. Ini kan fungsi fx-nya itu x plus 3. Nah, yang x ini, nih yang ini ya, ganti disubstitusi atau ganti ya oleh x kuadrat min 2x plus 5. Nah, jadi seperti ini nanti hasilnya tuh. Ini kan sebenarnya kan x plus 3 kan fungsi fx. Cuman karena f gx ya, jadi yang x di sini ganti oleh x kuadrat min 2x plus 5. Nah, ditambah 3. Ya kan, 3 ini dari mana? 3 ini kan emang fungsinya ya, fungsi fx-nya. Bukan x plus 3, x plus 3 gitu. Cuman yang x di sini diganti atau disubstitusikan oleh gx ya. Kemudian kita operasikan dx kuadrat min 2x plus 5 tambah 3 ya, plus 8. Jadi seperti itu. Nah, kalau G bundaran F, jadi GFX. Nah, kita lihat dulu fungsi G. Fungsi G kan tadi apa? Coba kita scroll dulu ke atas. Aduh, error ya. Nah, udah bisa. Kelebihan. Nah, G ini kan X kuadrat min 2X plus 5. Nah, jadi yang variabel X ini disubstitusi oleh fungsi Fx. Fx-nya X plus 3. Nah, jadi seperti ini. X plus 3 kuadrat dikurangi 2 buka kurung X plus 3 ditambah 5 ya. Jadi yang X plus 3 ini kan asalnya X ya. Gitu. Cuman karena di sini disubstitusi oleh fungsi Fx, jadi seperti ini. Jadi X plus 3 kuadrat dikurangi 2 kali X plus 3 ditambah 5. Nah, hasil dari X plus 3 kuadrat itu yang ini. X kuadrat plus 6X plus 9. Kemudian min 2 kali X. Jadi min 2X, min 2 dikali 3 ya. Jadi negatif 6 tambah 5. Nah, kemudian kita operasikan, hasilnya jadi ini. X kuadrat plus 4X plus 8. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi F bundaran GX itu tidak sama dengan G bundaran F ya, hati-hati. Ya, itu ya. Jadi beda hasilnya. F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Nah, ini contoh soal selanjutnya. Misalnya, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1, gx-nya x min 2, dan hx-nya 3x plus 1. Tentukan f bundaran g bundaran h 2. Nah, kalau sebelumnya ini menggabungkan dua fungsi ya. Kalau soal yang tadi Bapak jelaskan ini fgx ya. Nah, kalau ini kita menggabungkan 3 fungsi. Ya. Jadi yang hx ini bukan hasil dari penggabungan fx dan gx ya, beda ya. Jadi ini tuh soal yang baru dengan menggabungkan 3 fungsi. Fungsinya itu ada fx, gx, dan hx. Nah, kita bahas ya. Nah, kalau ada 3 fungsi, jadi nulisnya nanti seperti ini ya. F buka kurung, G buka kurung, H buka kurung, X tutup kurungnya ada 3 kali. F buka kurung, G 3X plus 1 tutup kurung. Nah, jadi kita kerjakan yang kurung yang paling dalam dulu. Nah, ini yang Bapak ada tanda kursor ini ya. Kita lihat dulu F 3, F buka kurung, G buka kurung, 3X plus 1. Nah, maksudnya gimana Pak? Jadi fungsi Gx disubstitusi oleh fungsi Hx. Fungsi Gx-nya apa Pak? Nih, fungsi Gx-nya nih ya. Fungsi Gx-nya itu X min 2 ya. Hx-nya 3X plus 1. Nah, jadi maksud yang Bapak kursor ini yang kedua ini ya. Fungsi
Gx disubstitusi oleh Hx. Ya, jadi variabel X di fungsi Gx diganti oleh fungsi Hx. Jadi seperti ini. Nih, yang sama dengan ketiga ini nih yang Bapak ada kursornya. Ya. Yang ini tuh asalnya X tapi disubstitusi oleh fungsi Hx ya. Jadi 3x plus 1 dikurangi 2 ya. 2 ini dikurangi 2 kenapa Pak? Kan fungsi Gx ya. Tuh yang ini. 3x sama dengan x min 2. Jadi yang variabel x di sini diganti oleh Hx, 3x plus 1. Nah, kemudian kita operasikan. Dapatlah ini ya, 3x min 1 ya. Nah, udah itu, kita lihat dulu fungsi f ya, mohon maaf nih ya. Sampai lidah Bapak pleset ini ya. Fungsi f disubstitusi oleh 3x min 1 nih ya, hasil substitusi yang sebelumnya. Fungsi f-nya apa? Fungsi f-nya ini x kuadrat dikurangi 2x plus 1 ya. Disubstitusi oleh 3x min 1. Nah, jadi tinggal kita ganti semua variabel x ini atau substitusi seluruh variabel x ini dengan 3x min 1. Ya, jadi seperti ini. 3x min 1 kuadrat dikurangi 2 kali 3x min 1 plus 1. Nah, hasil dari 3x min 1 kuadrat itu hasilnya yang ini. 9x kuadrat dikurangi 6x ditambah 1. Kemudian ini min 2 kali 3x jadi min 6x, min 2 kali min 1 jadi plus 2, plus 1, plus lagi. Jadi hasilnya seperti ini. 9x kuadrat dikurangi 12x plus 4. Nah ya, tapi itu bukan hasil akhir. Kan soalnya seperti ini ya. F bundaran G bundaran H 2. Nah, jadi hasil dari penggabungan tiga fungsi ini disubstitusi oleh 2. Jadi 9 kali 2 kuadrat dikurangi 12 kali 2 ditambah 4. 2 kuadrat itu 4. 4 kali 9 kan 36 ya. Terus 12 dikali 2 itu 24 ya. Jadi 36 dikurangi 24 ditambah 4. Hasilnya 16 ya. Jadi seperti itu untuk yang F bundaran G bundaran H 2. Nah, ini sama juga ya kayak sebelumnya, cuman di sini G bundaran H bundaran F. Pengerjaannya sama kayak yang sebelumnya. Jadi yang dikerjakan yang paling dalam dulu ini ya. Jadi HFX. Jadi fungsi H disubstitusi oleh fungsi Fx. Kita scroll dulu ke atas. Nah, kita lihat dulu fungsi H ini ya disubstitusi oleh fungsi Fx. Nah, jadi seperti ini. Fungsi H-nya itu kan 3x plus 1 ya. Nah, jadi yang x ganti dengan fx. Jadi 3 buka kurung x kuadrat min 2x plus 1 tutup kurung tambah 1. Kemudian dioperasikan atau dijumlahkan gitu ya. Hasilnya menjadi ini. Jadi G buka kurung 3x kuadrat min 6x plus 4. Gitu ya. Kemudian, nah, GFX ini, kita lihat dulu fungsi G. Fungsi G kan X min 2. Nah, berarti yang X ini disubstitusi oleh fungsi yang ini nih, yang hasil operasi tadi. Ya, sama seperti cara sebelumnya kok. Cuma ini beda soalnya aja. Kemudian dioperasikan, hasilnya inilah dapat ya. Nah, mungkin kalau kalian bisa lebih memahami, bisa pause videonya sambil dilihat ya. Kemudian jangan lupa juga untuk dicatat. Nah, kemudian hasilnya ini. G bundaran H bundaran F 3 sama dengan 3 dikali 3 pangkat 2 dikurangi 6 kali 3 tambah 2. Jadi 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 itu 27, 6 kali 3 18 ditambah 2 ya. Jadi hasilnya 11. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ingat, untuk yang penggabungan tiga fungsi ini, yang dikerjakan yang paling awal tuh yang paling dalam dulu ya. Nih, yang ini. Yang dalam dulu. Untuk yang ada tiga fungsi.
Oke, duh sebentar ya. Mohon maaf ini rada error ya laptopnya. Rada loading. Oke, bisa. Nah, kita lanjut. Nah, di fungsi komposisi ini ada yang namanya fungsi kiri. Nah, mungkin biar lebih paham kita ke contoh soalnya ya. Misalnya seperti ini. Mencari fungsi sebelah kiri ya. Diketahui f bundaran gx sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 7 dan gx sama dengan x plus 2. Maka fx adalah, nah jadi seperti ini yang dimaksud fungsi kiri itu. Kita mencari fungsi yang di sebelah kiri. Ya, kan kayak gini nih, f bundaran g. Nah, jadi fungsi kiri itu kita ingin mencari fx. Ya, jadi itu yang dimaksud fungsi kiri itu. Jadi dari fungsi komposisi ya, FOG atau f bundaran g ya, kita mencari fx. Fx kan sebelah kiri ya, kalau gx itu sebelah kanan. Nah, caranya seperti ini. Nih, untuk fungsi kiri ini ada dua cara ya. Ini Bapak akan menjelaskan cara yang pertama terlebih dahulu. Jadi f bundaran g, x sama dengan x kuadrat plus 3x min 7. Jadi f gx sama dengan x kuadrat plus 3x min 7. Kemudian gx ini disubstitusi oleh fungsinya, gx kan 3x plus 2 ya. Jadi f sama dengan x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 3x min 7. Nah, perhatikan sini ya. Nah, yang x plus 2 ini kita substitusikan ke yang x kuadrat dulu yang ini nih. Nah, jadi yang x kuadrat yang awal ini nih ya, substitusi oleh x plus 2. Nah, kan jadi x plus 2 kuadrat ya. Nah, kalau x plus 2 dikuadratkan ini, itu hasilnya kan ini ya. X kuadrat plus 4x plus 4. Nah, agar kita hasilnya tetap x kuadrat plus 3x min 7, nah maka di sini dikurangin x. Ya, jadi kurangin x, kayak x dikurangin x ini, kenapa Pak? Biar hasilnya itu 3x. Ya, seperti itu ya. Jadi kenapa di sini dari 3x menjadi x? Karena kita ingin hasilnya itu 3x. Hasil x plus 2 kuadrat itu kan x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, agar jadi x kuadrat plus 3x min 7, jadi kan tinggal dikurangin x aja ya. Nah, jadi min x. Kemudian di sini plus 4. Nah, kenapa di sini min 11? Karena agar hasilnya itu min 7. Jadi 4 dikurangi 11 itu kan min 7 ya. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Nah, dari sini kita dapat kan ini x kuadrat plus 2 min x plus 2. Nah, jadi yang x ini kita substitusi lagi dengan x plus 2. Ya, jadi seperti ini. Jadi min buka kurung x plus 2. Nah, dikurangi 9. Nah, ini 9 dari mana, Pak? Kan ini x plus 2 kuadrat kan ini. X kuadrat plus 4x plus 4. Dikurangin x. Plus tetap 3x. Kemudian dikurangi 2. Kan jadi 2 ya. X plus, ini kan x kuadrat plus 4x plus 4 ya. Lihat yang ininya kan 4. Ya, tuh. Dikurangi 2 ya. Jadi 4 dikurangi itu kan 4 dikurangin 2 itu kan 2 ya. Nah, kenapa ini min 9? Karena biar kita hasilnya min 7. Ya, jadi kita mengubah fungsi ini tapi hasilnya tetap sama gitu. Tapi disubstitusi oleh x plus 2. Nah, ya, jadi seperti itu caranya ya. Nah, selanjutnya kita tulis kembali fx plus 2 sama dengan x plus 2 pangkat 2 dikurangin x plus 2 dikurangin 9. Nah, jadi x plus 2 itu kan gx ya, jadi kita bisa menggantinya dengan gx, jadi gx kuadrat dikurangin gx dikurangi 9.
Kemudian kita ganti lagi fungsi gx dengan x. Jadi x kuadrat dikurangin x dikurangin 9 ya. Seperti itu. Nah, ini yang cara kedua. F beneran gx sama dengan x plus 3x dikurangin 7. F gx sama dengan x kuadrat plus 3x dikurangi 7. F, nah kita substitusi ya. Fungsi gx itu x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 3x min 7. Nah, kalau yang cara kedua ini, kita pakai permisalan. Misalkan x plus 2 itu P. Ini terserah kaliannya mau apa, mau A, mau P, mau B, mau C, mau D, apapun itu terserah. Kalau Bapak di sini pakainya P. Jadi x plus 2 sama dengan P. Ya. Nah, jadi x itu sama dengan P dikurangi 2 ya. Yang 2 ini pindah ruas ya ke sebelah kanan. Jadi x sama dengan P min 2. Nah, di sini kan fx plus 2 sama dengan x kuadrat plus 3x min 7. Nah, kita kan udah buat permisalan tuh. Yang ini nih, yang Bapak kotakin. X plus 2 itu kan sama dengan P. Jadi fp sama dengan, nah x ini kan P min 2 ya. Nah, jadi kita substitusi X ini dengan P min 2. Jadi P min 2 kuadrat tambah T ditambah 3 buka kurung P dikurangi 2 tutup kurung dikurangin 7. Kemudian kita operasikan P min 2 kuadrat ini jadi hasilnya P kuadrat dikurangi 4P ditambah 4. Kemudian ini dikalikan ya, 3 kali P itu 3P, 3 kali negatif 2 itu negatif 6 dikurangin 7. Kemudian kita operasikan jadi hasilnya ini. P kuadrat dikurangi P dikurangi 9 ya. Nah, kemudian kita substitusikan dengan X. Jadi fx sama dengan x kuadrat min x min 9 ya. Jadi ada dua cara ya. Cara pertama boleh. Cara kedua juga boleh. Ya. Hasilnya tetap sama ya. X kuadrat dikurangi x dikurangi 9. Ya. Jadi seperti itu. Nah, ada fungsi kiri. Nah, berarti ada fungsi kanan ya. Sekarang kita akan membahas yang fungsi kanan. Fungsi kanan ya. Diketahui f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 6. Dan fx sama dengan 4 ditambah 3x. Maka gx adalah ya. Maka f. Nah, jadi seperti ini caranya. F bundaran gx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 6. Nah, jadi fungsi kanan ini itu kita mencari fungsi sebelah kanan ya, fungsi g. Kalau fungsi kiri kan kita ingin mencari fungsi f ya. Kalau fungsi kanan, karena ini soalnya f bundaran g, jadi kita mencari gx. Jadi namanya dia fungsi kanan ya. Fgx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 6. Nah, kita lihat dulu fungsi f. Fungsi f kan 4 plus 3x. Nah, jadi yang x di fungsi fx ini disubstitusi oleh gx. Jadi 4 ditambah 3gx. Kan fungsi fx kan harusnya 4 ditambah x. 4 ditambah 3x ya. Nah, karena fgx, jadi yang x-nya diganti oleh fungsi gx. Jadi 4 ditambah 3gx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 6. Nah, yang 4 ini pindah ruas ke sebelah kanan. Nah, jadi seperti ini. Jadi 3gx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 6 dikurangi 4. Ya. Hasilnya jadi 3gx sama dengan 2x kuadrat min 3x plus 2. Nah, kita kan ingin mencari gx. Sedangkan di sini 3gx. Nah, maka kedua ruas itu dibagi 3. Nah, kenapa dibagi 3? Karena kita ingin mencari gx. Nah, jadi gx dibagi 3 kan jadi gx ya. Nah, yang ini 2x kuadrat min 3x plus 2 dibagi 3. Jadi 2 per 3x kuadrat dikurangi 3 per 3x ditambah 2 per 3. Nah, jadi hasil gx-nya itu 2 per 3x kuadrat dikurangi x ditambah 2 per 3. Nah ya, untuk sebelah kanan ini sepertinya caranya lebih mudah ya. Tapi kalau misalnya kita ada usaha, pasti semua soal matematika pun atau soal fungsi ini juga ya, khususnya pasti juga
mudah ya, yang penting kita berusaha ya, atau ikhtiar gitu ya. Nah, jadi itu ya anak-anakku semua untuk pembahasan fungsi komposisi. Kalau misalnya kalian belum paham, boleh diulang lagi videonya. Ataupun misalnya kalau Pak penjelasannya kurang cepat, boleh kalian berkomentar ya. Jadi nanti di video selanjutnya Bapak akan menyesuaikan ya, sesuai kebutuhan atau keinginan anak-anakku semua. Ya, jadi seperti itu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.